Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah Fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, kitab yang berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim. Fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, terkait dengan pembahasan wasiat dan adab-adab yang ilmiah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Di malam ini kita masuk di bait syair yang ke-39. Demikian pula bait syair yang ke-40. Ini dua bait syair sekaligus beliau hadapkan di sini. Tepatnya di halaman ke-53 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi dari Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah. Di bait syair yang ke-39, bait syair yang ke-39, beliau mengatakan was-sami'u al-ilma wal-wa'i liyahfazahu muaddiyan nashiran iyyahu fil umami faya nadaratahu idh kana muttasifan
bid'awati khairil khalqi kullihim. Kata beliau Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah taala alaih, was-sami' al-ilma, orang yang mendengarkan ilmu, sang pendengar, orang yang mendengar kepada ilmu, wal wa'i, lalu dia memahami ilmu tersebut. Dia dengarkan ilmu, kemudian dia pahami ilmu tersebut. Liyahfazahu, kemudian dia lakukan itu untuk dia hafalkan. Jadi 3 perbuatannya. Dia dengar, dia memahami, lalu dia hafalkan dari apa yang dia dengar dan dia pahami itu. Muaddiyan nashiran iyyahu fil umami. Maka beliau mengatakan muaddiyan, 3 hal itu dilakukan muaddiyan, untuk menunaikan, nashiran iyyah, untuk menyebarkan ilmu, fil umam, di tengah-tengah umat. Nah, ini di bait syair ke-39. Di bait syair ke-40 kata beliau, fa nadaratahu idh kana muttasifan, fa nadaratah, duhai betapa nadarahnya, betapa cemerlangnya, betapa bersinarnya wajah seseorang, idh kana muttasifan, jika dia bersifat dengan sifat-sifat yang ada di atas, sifat yang disebutkan tadi, yaitu mendengarkan ilmu, kemudian memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Betapa bercahayanya, kata beliau, wajah-wajah mereka yang bersifat dengan sifat di atas ini. Bid'awati khairil khalqi kullihim. Bid'a, ini semua bid'awati khairil khalqi, disebabkan dakwah, yaitu sebuah doa, khairil khalqi, dari makhluk yang paling baik, makhluk yang paling baik, kullihim, untuk mereka semua, yaitu berkat doa Nabi SAW. Di sini Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ingin memahamkan kepada kita terkait dengan doa Rasulullah untuk mendoakan seluruh penuntut ilmu. Rasulullah SAW mendoakan penuntut ilmu agar Allah Azza wa Jal menjadikan wajah mereka bercahaya. Allah menjadikan wajah mereka bercahaya. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadith. Beliau menukil ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, annahu qal, ma min ahad yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadrah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menuntut ilmu hadis, artinya mempelajari agama Allah, kecuali di wajahnya pasti akan ada cahaya. Ini sesuatu penguat bahwa orang-orang yang mempelajari ilmu agama, Allah jadikan wajah mereka bercahaya. Bercahaya di sini bukan bercahaya dengan putihnya kulitnya. Karena tidak semua hamba Allah cipta dengan kulit yang putih. Tetapi bercahaya di sini terlihat dari wajah-wajah keikhlasan, wajah-wajah yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah yang memang betul-betul ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala di sini di halaman 45, beliau katakan min fadaili talibil ilmi,
Di antara keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, di antara keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, fadhail itu jamak dari fadilah, yang artinya keutamaan-keutamaan. Dan min di sini namanya min tab'idiyah, min yang bermakna di antara, karena sangat banyak sekali dan tidak terbatas keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita telah bahas beberapa yang telah disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Orang yang menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga. Ini yang telah kita bahas di pertemuan kita yang terakhir. Demikian pula di pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang yang pelajari ilmu, maka Allah SWT akan jadikan, Allah SWT akan menjadikan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama tersebut. Hatta an-namlatu fi juhriha, hatta an-namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya. Hatta al-hut fi jawfil ma, sampai ikan yang ada di lautan. Semuanya mereka memohonkan ampun untuk orang yang mempelajari ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun, semut yang ada di lubang juga memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Dan masih banyak lagi dari keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama yang telah kita bahas dan dijelaskan oleh Syekh di sini. Dan di antara keutamaan yang lain, kata Syekh, dari mempelajari ilmu, beliau mengatakan bal yakfihi fadlan wa syarafan wa nablan wa khairiyatan. Bahkan bukan sekedar keutamaan biasa, kata Syekh, tetapi kata beliau yakfihi fadlan, akan mencukupi dia fadlan, keutamaan, wa syarafan, syaraf, syarif artinya kemuliaan, wa nablan, sama, ini sinonim dari syaraf, yaitu kemuliaan. Wa khairiyatan, demikian pula khairiyah, kebaikan. Dari keutamaan orang yang belajar ilmu, demikian pula kemuliaan mereka, kebaikan yang mereka dapatkan. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a lahu da'watan mubarakah maimunah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, da'a lahu, mendoakan untuknya, da'a lahu, Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Untuk siapa? Kembali kepada talibul ilmi, penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu didoakan khusus oleh Nabi dengan doa apa? Da'watan mubarakah, doa yang sangat berberkah, doa yang sangat diberkati. Maimunah, maimunah sama dengan mubarakah. Maimunah itu artinya mubarakah, yang diberkahi. Maimunah, yang diberkahi, sama. Faqala, apa doa Nabi untuk para penuntut ilmu? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah mendoakan orang-orang yang mempelajari agama dengan doa, naddarallahu mra'an, semoga Allah menjadikan wajah seseorang bersinar, bercahaya. Kalau dalam bait syair tadi Syekh mengatakan apa? Faya nadaratahu idh kana muttasifan bidha bid'awati khairil khalqi kullihim. Duhai kiranya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan wajah yang cemerlang untuk orang yang bersifat dengan 4 sifat tadi: mendengarkan ilmu, memahami, menghafal, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu. Maka duhai cemerlangnya wajah mereka, kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, karena Rasul manusia yang termulia telah mendoakan mereka agar Allah menjadikan wajah mereka bercahaya. Ini dalilnya ya. Ini dalilnya. Naddarallahu mra'an, semoga Allah menyinari
atau memberikan cahaya cemerlang di wajah seseorang. Imra'an di sini kalimatnya umum, termasuk di dalamnya orang tua ataupun anak muda, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya orang yang berkulit putih atau berkulit hitam, bangsa Arab atau selain Arab. Nah, ini umum, mencakup segala sesuatu. Semoga Allah memberikan cahaya. Untuk siapa? Sami'a maqalati. Untuk orang yang telah mendengarkan ucapanku. Ucapan Nabi didengarkan, hadis-hadis Nabi didengarkan, diterima. Tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan apa yang diberitakan oleh Nabi. Semoga Allah memberikan cahaya untuk siapa? Sami'a maqalati, untuk orang yang mendengarkan ucapanku. Ini orang-orang yang mendengarkan bukan sekedar mendengarkan, tapi beliau mengatakan fawa'aha, lalu dia berusaha untuk mengamati apa yang diucapkan oleh Nabi, memahami apa yang diucapkan oleh Nabi, menghafal. Itu makna fawa'aha, memahami, mencermati, termasuk di dalamnya dia hafalkan ucapan itu. Ya, bukan sekedar dihafalkan, tapi dipahami apa yang dihafal. Karena orang yang sekedar menghafal tidak tahu artinya, ini sesuatu yang sia-sia tentunya. Sesuatu yang sia-sia. Dia dengar, dia hafal. Setelah itu bukan sekedar itu, kata Nabi, fa'addaha, lalu dia mengamalkan, dia menyebarkan. Dia amalkan untuk dirinya, dia sebarkan kepada orang. Nah, ini luar biasa ini. Kata Nabi, kama sami'aha, dia amalkan sebagaimana apa yang dia dengar. Ada orang yang dia dengar hadis dari Nabi, dia pahami dan dia cermati, dia hafal, dia amalkan, tapi beda dengan apa yang dia dengar. Yang dia dengar berbeda, yang dia amalkan berbeda. Hadis ini adalah ujian yang Allah berikan. Apakah kita itu betul-betul mengikuti ajaran Rasul, atau kita mencampur ajaran Rasul dengan hawa nafsu dan dorongan syahwat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi diamalkan sesuai dengan apa yang didengar. Kalau Rasul memberitakan sesuatu terkait dengan sifat-sifat Allah, misalnya Allah SWT beristiwa di atas arsy, Allah SWT memiliki sifat melihat, mendengar, Allah SWT memiliki sifat nuzul, Allah turun di sepertiga malam terakhir, Allah SWT tertawa, Allah SWT marah, Allah SWT memiliki rasa cinta, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, Allah SWT maha melihat, dan apapun sifat-sifat yang lain yang terkait dengan Allah yang diberitakan oleh Nabi, dengarkan itu. Setelah itu cermati. Bagaimana cara mencermatinya? Cermati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita akal-akali, tidak kita tafsir-tafsirkan, tidak kita takwil-takwilkan dengan takwil yang batil, yang Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mentakwil sesuatu yang sebagaimana ditakwil oleh orang-orang belakangan hari. Istiwa diartikan istaula, Allah SWT beristiwa di atas arsy, maka mereka mengatakan berarti Allah istaula di atas arsy. Istaula artinya menguasai, istaula artinya menguasai. Demikian pula orang-orang Jahmiyah, demikian pula orang-orang Mu'tazilah, ketika beritakan kepada mereka terkait dengan sifat Allah, Allah memiliki sifat kalam, maka mereka mengatakan al-kalam laisa minallah. Sesuatu yang dikaitkan dengan kalam, berbicara, itu tidak pantas dikaitkan kepada Allah, kata mereka. Kenapa? Karena kalam itu berbicara, itu sifatnya makhluk. Berbicara sifatnya makhluk, dan Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Nah, ini kan akal mereka, mengakal-akali syariat Allah. Kalau kita berbicara tentang akidah, apa yang diberitakan oleh Nabi, yakini, terima, dengarkan, pahami, imani, bila kaif,
tanpa membagaimanakan, ya, wala ta'til, tanpa menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Oleh karena itu mereka menolak sifat kalam, sama dengan makhluk kata mereka. Maka kita katakan, kalau kalian mengatakan setiap yang sama dengan makhluk maka tidak boleh disematkan kepada Allah, coba tanya kepada mereka, apakah makhluk itu hidup? Hidup. Apakah Allah hidup? Hidup. Kalau makhluk hidup, Allah hidup, kalau begitu jangan katakan Allah hidup, katakan saja Allah itu mati. Karena kalau katakan Allah makhluk hidup, kalau dikatakan Allah hidup berarti sama dengan makhluk, ya kan? Nah ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Terkadang ini perlu pahami, terkadang ada penyamaan dalam sebuah nama tetapi berbeda di dalam hakikat. Tentunya Allah SWT berbeda dengan makhluknya, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah maha mulia dan agung bersama sifat-sifat dan keagungannya. Tentunya berbeda dengan makhluk. Nah, ini yang paling penting. Dengarkan, pahami, hafal, amalkan sebagaimana yang kita dengar, sebagaimana yang kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabat meyakini hal tersebut. Jangan diakal-akali, karena syariat ini tidak datang dengan akal manusia, tetapi akal kita yang tunduk terhadap syariat. Ketika ada berita dari Rasulullah, walaupun tidak sampai akal kita ke sana, wajib imani, terima, taat, dan kita tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang syariat ini. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadzal hadits tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu anhu ghairu wahidin min as-sahabah, minhum Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu kama fi Sunan wal Musnad. Kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan di sini, wa hadzal hadits ini tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam riwayat yang mutawatir dari Rasulullah. Tawatara itu artinya riwayat yang sangat banyak sekali yang meriwayatkan. Rawahu anhu ghairu wahid minas sahabah, telah meriwayatkan bukan hanya satu sahabat, bahkan lebih dari satu sahabat. Lebih dari satu sahabat. Ini hadis mutawatir. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah seorang hamba yang dia mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalkan dan mengamalkan, menunaikan apa yang dia dengar dan dia pahami, kama sami'aha, sebagaimana dia dengar. Minhum Zaid bin Thabit, di antaranya adalah hadis yang datang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kama fi Sunan wal Musnad, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab As-Sunan dan juga Al-Musnad. Annahu qal, Zaid bin Thabit berkata, kata Zaid bin Thabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis panjangnya ini. Apa kata Rasulullah? Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang, imra'an, sami'a maqalati. Ini pakai buku cetakan dari Ibnul Jauzi, coba lihat itu, simi'a, itu salah tulis, mimnya di fathah sami'a, afwan, sinnya di fathah sami'a. Nah, tidak ada wazan fi'ila, yang ada fa'ila. Fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u. Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya di wajah seseorang, sami'a minna hadithan, yang dia mendengarkan dari kami sebuah hadis, sebuah berita, sebuah ucapan dari kami, yaitu dari Rasulullah. Fahafizahu hatta yuballighah, lalu dia hafalkan sampai dia dakwahkan. Nah, ini coba lihat, bukan sekedar mendengar, tapi dia hafal dan dia sampaikan ke orang lain. Menunjukkan apa? Ilmu itu harus didengar. Menunjukkan apa? Ilmu itu harus dihafal, dipahami. Dan menunjukkan apa? Ilmu itu harus disebarkan, didakwahkan.
Ilmu kalau tidak diamalkan, tidak diajarkan, dia akan punah. Ilmu kalau tidak diajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan hilang, tidak akan kuat, tertancap di dalam hafalan seseorang, jiwa seseorang. Oleh karena itu diucapkan oleh seorang penyair, al-ilmu bila amal kasyajarin bila thamar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, itu seperti kita menanam pohon yang tidak ada buahnya. Ada manfaatnya tapi sedikit, hanya untuk sesuatu yang sedikit. Tetapi lebih banyaknya pohon yang tidak berbuah, itu sesuatu yang membuat sempit jalanan, menutupi sesuatu keindahan dengan ranting-rantingnya, tidak berguna. Demikian pula diucapkan oleh penyair lain, al-ilmu bila amal, ilmu kalau tidak diamalkan, kanahlin bila asal, itu seperti lebah yang tidak punya madu. Orang ternak lebah untuk apa kalau tidak ada madunya? Nah, ini sia-sia. Maka wajib untuk menyebarkannya hatta yuballighah. Kata Nabi, sampai dia mendakwahkan ilmu itu, disebarkan ilmu itu. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kata beliau, kadang rubba itu bisa artinya kadang, bisa artinya betapa banyak. Kalau di sini rubba artinya kadang, bimana al-qalil, ya, sangat sedikit atau kadang. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang kata beliau, hamil fikhin, ada orang yang menghafal sebuah ilmu, dia memegang sebuah ilmu, ya, ila man huwa afqahu minhu, lalu dia menyampaikan ilmu itu kepada orang yang lebih faham daripada dia. Ada sang penghafal ilmu, kadang dia menyampaikan ilmu itu kepada orang yang lebih paham. Menunjukkan apa? Terkadang yang berbicara itu menyampaikan ilmu kepada orang yang ternyata orang yang dia sampaikan ilmu itu lebih faham tentang ilmu kepada dia daripada dia. Itu biasa. Seorang murid menasihati gurunya, seorang murid menyampaikan peringatan-peringatan terhadap guru, orang yang lebih tua dibandingkan dia. Ini tidak masalah. Kadang seperti itu memang. Karena ilmu itu bukan hanya diajarkan kepada orang yang ada di bawah kita. Peringatan Allah SWT itu bukan hanya diingatkan kepada orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang ada orang yang menghafal ilmu, tetapi dia menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham daripada dia tentang ilmu tersebut. Wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Kadang ada orang yang menghafal ilmu, rubba hamil fikhin, kadang ada orang yang menghafal ilmu laisa bifaqih, tapi dia bukanlah seorang faqih, bukanlah seorang yang faham tentang konten apa yang dia sampaikan. Ada orang cuma sekedar hafal, tapi belum tentu dia paham betul tentang apa yang dia sampaikan itu. Dia cuma sekedar hafal. Saya hafal hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh amal sesuai dengan apa yang dia niatkan. Saya hafal itu. Tapi apakah semua orang yang menyampaikan itu kemudian dia lebih paham dibandingkan orang itu? Belum tentu. Kemudian apakah setiap orang yang menghafal innamal a'malu binniyat dengan artinya kemudian dia sudah paham betul tentang masalah ini? Belum tentu. Wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Kadang ada orang yang dia menghafal ilmu tapi sebenarnya dia tidak paham tentang apa maksud yang dia hafal itu. Bisa saja. Tetapi yang wajib bagi kita apa? Mendengar ucapan Nabi, mencermati, menghafal, mengamalkan. Nah, ini yang terbaiknya. Jadi jangan minder kita kalau kita mendengar hadis Nabi, ya. Kalau kita belum bisa untuk mengajarkan kepada orang, minimal kita hafal dulu. Kita hafal untuk diri kita dulu. Kalau kita belum bisa mendakwahkan kepada orang banyak, minimal untuk diri kita dulu. Wa warada lafdhuhu min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga telah datang lafaz lain di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang, sami'a maqalati, yang dia mendengarkan ucapanku, fawa'aha, lalu dia menghafal, mencermati, wa hafidhaha, dia hafal, dia cermati, wa ballaghaha, lalu dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang, dia amalkan, dia sebarkan. Nah, ini banyak riwayat yang menyebutkan tentang ini dari lafaz-lafaz hadis yang sangat banyak sekali. Kemudian penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, wa may yata'ammal al-hadits bi alfadhihi al-waridah yajidu anna hadhihi ad-da'wata al-mubarakata min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadharati yanaluha al-'abdu bi maratib arba'ati yaf'aluha. Wa may yata'ammal al-hadits, siapa saja di antara kalian yang memperhatikan hadis ini, kata Syekh, hadis yang tentang berbicara siapa yang semoga Allah memberikan cahaya yang cerah di wajah seorang yang mereka mendengarkan ucapanku, menghafalnya, memahaminya, mendakwahkan dan menyampaikannya. Ya, kalau kalian perhatikan hadis ini, kata Syekh, dengan lafaz-lafaz yang datang, yajidu anna hadhihi ad-da'wah al-mubarakah, bahwa dakwah yang berkah ini minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bin nadharah, orang-orang yang mereka melakukan beberapa perkara dalam hadis tadi, maka wajah mereka akan bercahaya. Yanaluhal 'abdu bi maratibi arba'ati yaf'aluha, akan bercahaya jika dia melakukan 4 amalan. Nah, ini kalau kita belajar, kalau bisa jangan sampai kita luput dari 4 amal ini. Al-ula, yang pertama, as-sama'. Ini yang paling pertama. Yang pertama, ketika kita datang ke majelis ilmu, kata Syekh, yang paling pertama kalian harus memasang betul-betul pendengaran. As-sama' bi ayyahrisa 'alal julus lil ilmi wa sama'ihi wa talaqqihi, yaitu seorang bersemangat 'alal julus lil ilmi, untuk duduk belajar ilmu. Semangat duduk belajar ilmu, wa sama'ihi, mendengar, wa talaqqihi, berkumpul bermajlis ilmu, membuat liqa, majlis. Liqa itu pertemuan, ya, membuat majlis, mengadakan pengajian. Dengarkan itu. Ini yang paling pertama. Kalau kita datang ke masjid yang pertama saja sudah tidak kita lakukan, bagaimana bisa mau mendapatkan yang kedua, ketiga dan keempat? Ini tidak mungkin. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, wajah seorang itu bercahaya dengan ilmu kalau dia memenuhi syarat pertama, as-sama', mendengarkan. Ya. Coba lihat di dalam surah apa itu? Surah Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya semua yang Allah beritakan tentang akhirat, tentang ini dan itu, semuanya itu hanya dapat dipahami oleh siapa? Liman kana lahu, inna fi dzalika ladzikra, semua itu adalah peringatan bagi orang-orang yang pertama disebutkan liman kana lahu qalbun, yang dia punya hati. Ya, seorang yang memasang hatinya dengan baik untuk belajar ilmu agama, dia akan paham itu. Au alqa sam'a, memasang pendengaran, kata Allah, dia dengarkan ayat-ayat Allah itu, hadis-hadis Nabi. Wa huwa syahid, dan dia datang di majelis ilmu menyaksikan, bukan cuma katanya-katanya saja, kata ustaz saya, ya, dia tidak mendengarkan dengan baik, tidak kembali kepada buku yang diajarkan, tidak kembali kepada hadis Nabi sesuai dengan riwayat, maka ini tentunya sia-sia. Maka yang paling pertama sama, didengarkan ilmu, ya, didengarkan ilmu. Adapun kalau datang kemudian tidur di masjid, nah ini apa bedanya dengan di rumah? Hanya pindah tempat tidur saja. Atau datang kemudian cerita, nah ini sama saja, hanya pindah tempat ngobrol saja. Kalau di luar
ceritanya sambil ngopi. Kalau di masjid dia cerita di majelis ilmu sambil ada orang yang ceramah. Ini sama saja. Atau datang ke masjid cuma untuk makan-makan. Kalau tidak makan-makan tidak datang. Kalau tidak ada makan-makan dia tidak datang. Tapi kalau ada informasi kita akan acara makan-makan setelah pengajian atau saat pengajian akan dibagikan makanan, nah ini tentunya perbuatannya sia-sia. Nah ini yang paling pertama, as-sama', pendengaran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata beliau, adz-dzaniyah, kata beliau yang kedua, al-wa'yu bi ayyaqila ma yasma' wa ya'iya ma yuqalu wa yubayyinu lahu. Yang kedua, di antara hal yang mesti kita perhatikan yaitu al-wa'yu, memahami, menghafal, memahami, ya, betul-betul mencermati. Ini al-wa'yu bi ayyaqila ma yasma', betul-betul dia resapi, dia masukkan ke pikirannya apa yang dia dengar tadi. Apa yang dia dengar tadi. Wa ya'iya ma yuqalu wa yubayyinu lahu, dan dia berusaha untuk mencermati, wa ya'iya, mencermati ma yuqal, apa yang dikatakan, wa yubayyinu lahu, dan dijelaskan, dipahami dengan baik. Jika ada yang tidak jelas, maka dia tanyakan sesuatu itu. Nah, ini orang yang belajar ini. Setelah dia dengar, dia pahami, dia cermati. Jangan yang tidak tahu dibiarkan saja berlalu. Nah, ini banyak kan orang-orang menganggap sebuah pelajaran itu sulit karena ada yang susah dan tidak bertanya, dia lewati saja. Yang ketiga, al-hifzu, hafalan. Yang ketiga adalah hafalan, yaitu menghafal. Bi ayyata'ahada, bahwa dia bersungguh-sungguh, hadzal ladzi yasma'uhu minal ilmi, dari apa yang dia dengar, dari ilmu yang dia dengar, bersungguh-sungguh dia yata'ahad, betul-betul berusaha menghafal apa yang dia dengar. Wa yukarriruhu, dia ulang-ulangi, hatta yathbuta indahu, sampai betul-betul ilmu itu menancap di hatinya, di hafalannya. Ini betul-betul dia hafal. Kalau bisa satu kali datang majelis ilmu, ada 10 hadis yang dibaca, satu hadis saja kita hafal, itu sudah masya Allah itu. Kita hafal, cermati maksudnya, kemudian pahami maknanya. Setelah itu kita sebarkan kepada orang, sehingga orang beramal sebagaimana kita juga beramal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi dihafal. Ilmu itu harus dihafal memang, bukan cuma dipahami. Maka orang-orang yang tidak menghafal tidak bisa untuk menjadi talibul ilmi. Penuntut ilmu itu memang harus menghafal. Kadang jemaah, hafalan itu, ya, ada orang yang Allah berikan kekuatan hafalan, ada orang yang Allah berikan lemah hafalannya. Oleh karena itu kecerdasan hafalan itu ada dua. Ada namanya kecerdasan muktasab, ada kecerdasan ghairu muktasab. Ada kecerdasan muktasab, ada orang satu kali baca hafalnya. Abu Hatim Ar-Razi, demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi, dari negeri Rai, dua ulama masyhur di bidang akidah ini. Mereka ini adalah orang yang ketika mendengarkan satu kali ucapan orang langsung hafal. Oleh karena itu ketika mereka masuk di pasar-pasar, mereka menutup telinganya. Karena di pasar itu ada lagu-lagu, musik-musik, ada ucapan-ucapan kotor, caci maki, pertengkaran. Sehingga mereka menutup telinga kalau masuk. Ini namanya kecerdasan yang ghairu muktasab, tidak diusahakan. Nah, ini kelebihan lah yang Allah berikan kepada mereka. Adapun kita di akhir zaman ini, kita semua ini, kecerdasan kita muktasab. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, mereka semua punya hafalan, tapi hafalan itu muktasab, diusahakan. Ya, seorang bisa menghafal hadis karena dia usahakan. Kalau dia tidak berusaha untuk itu, tidak akan bisa. Sebagaimana bisa untuk mencari uang, itu karena diusahakan, maka belajar ilmu pun demikian, karena diusahakan. Maka dia ulang-ulangi dengan dihafal. Oleh karena itu para ulama mengatakan la hifza illa bil itqan. Tidak ada hafalan kecuali harus mutqin, harus lancar. Walal itqan illa bil muraja'ah. Dan tidak ada namanya hafalan kecuali harus di muraja'ah. Atau sebelum itu la ilma illa bil hifdzi walal hifdz illa bil itqan walal itqan illa bil muraja'ah. Tidak ada ilmu kecuali harus dihafal. Tidak ada hafalan kecuali harus mutqin, harus lancar, dan tidak ada lancar kecuali harus muraja'ah, diulang-ulangi.
Lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Mizzi rahmatullah taala alaih. Kata beliau, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang mengumpulkan ilmu kemudian dia ulang-ulangi di rumahnya, dia ulang-ulangi rekamannya, dia ulang-ulangi membaca catatannya, ya, saluhat dunyahu wa akhiratuh. Akan baik dunia dan akhiratnya. Dunianya baik karena dia terhindar dari gibah dan caci maki. Kalau dia tidak pakai untuk merajai ilmu, pasti obrolannya obrolan-obrolan yang ada unsur gibah di dalamnya. Fadim lil ilmi mudzakaratan. Maka teruslah ulangi ilmu itu, fahayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu dengan diulangi. Hidupnya ilmu dengan diulang-ulangi. Jadi dihafalkan itu. Yang keempat, al-iblagh. Setelah didengar, dipahami, dihafal, disampaikan. Kalau perlu kita membantu untuk menyebarkan. Kalau kita tidak bisa menyebarkan ilmu dengan lisan, sebarkan ilmu dengan tulisan. Kalau tidak bisa dengan tulisan, sebarkan ilmu dengan lisan. Atau bisa menggabungkan keduanya, menyebarkan ilmu dengan lisan dan tulisan. Nah, ini jihad min afdalil jihad. Sebaik-baik jihad adalah jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Binashril ilmi wa ta'limihi lil akharin wa badlihi linnas, yaitu dengan menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, wa badlihi linnas, dan berupaya untuk menyebarkan kepada masyarakat. Wa bihadhil maratibil arba'ah, dengan 4 perkara ini, mendengar, memahami, mencermati, menghafal, serta yang keempat menyampaikan, yanalul abdu bihadhihi da'wah al-mubarakah, maka mereka hamba-hamba Allah ini telah mencapai dakwah yang berkah. Biqauli nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan nabi kita, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya. Wan nadarah hiyal bahjah, adapun nadarah itu cahaya, yaitu al bahjah. Wal husnu alladhi yuksahu al wajha min adharil iman wal ilmin nafi', wabtihajil qalbi bidzalik, yang disebut dengan an-naddarah. Semoga Allah memberikan naddarah, memberikan cahaya. Wahiyal bahjah, al-bahjah itu artinya sesuatu yang bagus. Wal husn, sesuatu yang baik. Bahjah, al-bahjah itu artinya kebaikan, kebagusan. Alladhi yuksahul wajha, yang akan dipakaikan oleh Allah kepada sebuah wajah. Dipakaikan kepada wajah, yuksah, ya, itu artinya dipakaikan kepada wajah, min atharil iman, karena bekas-bekas keimanan. Wajah orang beriman, wajahnya akan bercahaya. Wal ilmin nafi', demikian pula wajah-wajah orang yang punya ilmu bermanfaat. Wabtihajil qalbi bidzalik, demikian pula wabtihajil qalbi bidzalik, senangnya hati karena itu, ya, ibtihajil qalbi, senangnya hati seseorang dengan hal tersebut. Dengan ilmu itu hatinya akan senang, wajahnya akan bercahaya, dan Allah pakaikan cahaya di wajah mereka. Wa inna ma da'a sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW berdoa, li sami'i as-sunnah wa muballighaha bin naddarah, untuk orang yang mendengarkan sunnah, mendengarkan ajaran Nabi, wa muballighaha, dan juga lisami'i sunnati wa muballighiha, dan juga orang yang menyampaikan, bin naddarah, maka dijamin dengan cahaya. Dan semua itu, kata Syekh, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Ya cocoklah seorang yang belajar ilmu itu banyak yang dikorbankan, banyak yang dikerahkan, bukan hanya fisik tetapi perasaan, bukan hanya zahirnya tetapi batinnya, semuanya dia korbankan. Lima qama bihi, yaitu sesuatu yang kalau kita lihat mereka telah menegakkan. Lima qama bihi, karena upaya mereka untuk menegakkan, min basiha, menyebarkan hadis Nabi, wa ja'aliha bidzalika ghaddan tariyya, dan menjadikan hadis Nabi itu menjadi ghaddan tariyya. Ghaddan tariyya artinya segar. Hadis yang mati, karena dia dengar kembali, kemudian dia hafal dan dia pahami,
lalu dia amalkan sehingga banyak orang yang tahu hadis itu, maka itu adalah bentuk ja'alaha bidzalika ghaddan tariya. Dia menjadikan hadis itu menjadi segar kembali. Apa maksudnya ini? Segar kembali. Fi awsatin nas, di tengah-tengah manusia. Jazahullah, maka Allah membalas min jinsi amalih, sesuai dengan jenis amalnya. Bi anna dara wajhahu, dengan Allah memberikan kesegaran di wajahnya. Gara-gara dia kembali menyegarkan hadis Nabi, memanaskan hadis Nabi di tengah kaum muslimin yang tidak tahu hadisnya, akhirnya tahu. Yang tidak tahu tentang sunnahnya duduk ik'a yang disunnahkan, yaitu seorang duduk di antara dua sujud dengan duduk di atas tumitnya. Banyak orang tidak tahu bahwa itu adalah sunnah, maka akhirnya ketika disampaikan itu, orang-orang tahu dan mereka kenal bahwa itu adalah termasuk dari sunnah. Akhirnya apa? Allah juga menyegarkan wajahnya bi an-nadhara wajhahu, dengan memberikan cahaya di wajahnya. Sa'a fi nadharatil ilmi wa ihya'is sunnati fada'a lahu an-nabiy alaihi salatu wassalam bima yunasibu halahu. Maka dia telah berupaya, dia telah berupaya fi nadharatil ilmi, untuk memberikan cahaya ilmu, wa ihya'is sunnah, dan menghidupkan sunnah. Fada'a lahu nabi, oleh karena itu Nabi mendoakan dia bima yunasibu halahu, dengan apa yang sesuai dengan keadaannya. Makanya pendakwah ilmu itu kan berarti menghidupkan ilmu dia. Kalau kita sampaikan hadis ke orang yang enggak tahu, orang itu jadi tahu dan dia mengamalkan, itu kan menghidupkan ilmu. Maka cocoklah, sesuai kata Syekh. Allah juga menjadikan Rasulullah yang berdoa kepada Allah untuk memberikan cahaya di wajah-wajah mereka. Wa qad jaa'a ani Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, dan telah datang dalam riwayat Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, yang seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan apa? Ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadharah wa fi wajhihi nadrah. Tidaklah ada orang yang mempelajari hadis, mempelajari sunnah, kecuali Allah akan jadikan di wajahnya bercahaya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dalam pembahasan bait syair ke 39 dan 40. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.